rasanya belum lama saya kemarin dari tempat ini, tapi satu saudara saya tak lihat, tak cari-cari tidak ada tadi pagi. Pak Deden ada, Pak Deden? Absen. Pak Deden kalau saya khotbah di sini selalu nggak ada, kenapa Mas? Oh tugas, bukan karena kecewa sama saya, enggak ya? Iya, karena saya lihat dari dulu kalau setiap kali saya dijadwal di sini selalu nggak ada, saudara ya. Saudara, saya sangat kagum luar biasa ke gereja ini. Terima kasih untuk pemain musik semuanya, terima kasih ya. Tetaplah setia melayani, menjadi berkat. Mungkin tempat ini nggak sebesar tempat lain. Anak saya tuh pengen pelayanan di jemaat yang 1000, pengen megang mic yang harganya 35 juta. Tapi akhirnya juga dia kembali, karena yang dia kejar itu bukan yang seharusnya dia capai, saudara. Nah, tetap setia melayani tempat ini sehingga saya lihat wah, luar biasa sampai penuh. Tempat saya jam 9 itu juga sampai di luar, sampai bangku di luar ya, Pak Janto ya, di luar toilet itu pasang bangku. Rupanya kami juga suruh nambah jam itu bangkunya. Tapi kayaknya saya nggak kuat kalau 4 kali lagi, dulu 4 kali saya ngos-ngosan ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir kemarin saya cuma fotokopi materi cuma 60, saya pikir Jumat tadi nggak nyampe lah 50, ternyata ini 100 orang. Luar biasa. Ya, mari kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan sampaikan dengan tema makna di balik pergumulan. Ada Peter. Oh, Peter langsung dari sana. Oh ya, langsung dari sana ya. Ini JJ ya, yang tugas ya. J, sukses selalu ya. Telah sejarah yang baik. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tampilkan J dari Kitab Kejadian 32. Kitab Kejadian 32. Ayat 22, kita baca sampai selesai Bapak Ibu ya. Kita kalau makan kan sampai tuntas, ini juga sampai tuntas, sampai selesai. Kejadian 32, ayat 22 sampai selesai. Kita baca bersama-sama, di sana ada 1, 2, 3. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberang mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal itu terpecah ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi Sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Saudaraku, kisah ini menceritakan sebuah kisah tentang pergumulan seorang yang namanya siapa? Yakub. Maka tema pada siang hari ini makna dibalik setiap pergumulan. Saudaraku, pergumulan itu adalah perjuangan batin. Pergumulan itu apa? Perjuangan batin. Perjuangan jiwa, emosional,
perjuangan emosional. Kita ketawa itu ya emosi, kita menangis juga emosi. Kita senang itu di area emosi, kita nangis juga di area emosi. Atau fisik, atau pergumulan fisik. Seperti tadi siapa? Yakub bergumul dengan apa? Orang yang gak dikenal. Itu pergumulan fisik yang berat dalam kehidupan kita, dalam menghadapi apa? Masalah hidup. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Semuanya punya masalah. Termasuk yang khotbah di depan juga punya masalah yang harus selesaikan. Ya, tantangan atau keputusan yang harus diambil, ya keputusan itu kira-kira sangatlah sulit. Butuh sebuah perenungan. Kalau hitam putih gampang saudara memutuskannya, hitam atau putih. Kalau abu-abu tidak suka. Maka kadang-kadang saya sering berkata sama orang, saya butuh waktu untuk memutuskannya. Kenapa? Saya butuh bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mana yang harus saya ambil? Tuhan, langkah mana yang saya putuskan? Itulah pengertian dari apa? Pergumulan. Saudara kutip, kalau kita lihat peristiwa di Kejadian 32 tadi, saudara, ada seorang tokoh namanya Yakub. Apa? Yakub nanti yang melahirkan bangsa Israel, saudara. Yakub merupakan peristiwa yang sangat apa? Menakutkan. Saudara, kalau di posisi Yakub kira-kira takut nggak? Malam hari, tengah malam dia nyebrangkan istrinya, nyebrangkan budaknya, nyebrangkan harta bendanya, semuanya sudah ada di seberang sana. Berarti sudah tidak ada pada dia lagi. Itu satu problem. Tetapi di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah problem itu muncul seorang yang Yakub tidak kenal. Alkitab katakan orang asing. Yang apa saudara? Bergumul, bergulat. Sampai Alkitab kata apa? Fajar meningsing. Saudara bayangkan, tinju atau UFC aja itu cuma 3 menit kali berapa? Maksimal 5 ronde. Ini dari tengah malam sampai fajar meningsing. Waktu yang cukup apa? Lama. Untuk Yakub mengalami sebuah ketakutan. Ya, ketakutan yang luar biasa. Nah, saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar. Karena kita semuanya punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah, punya kesulitan yang harus kita putuskan. Maka kita akan belajar apa sesungguhnya makna di balik setiap masalah atau pergumulan hidup yang kita alami. Apa makna pergumulan yang engkau saya alami saat ini? Yang pertama, saudara, kalau engkau punya pergumulan, sesungguhnya Tuhan mau tahu siapa yang menjadi andalanmu. Dan yang menjadi andalanmu itu jika bukan Tuhan, Tuhan akan hancurkan. Artinya mana pergumulan pertama? Tuhan akan menghancurkan apa yang menjadi kebanggaan hidupmu, apa yang menjadi andalan hidupmu. Banyak anak-anak Tuhan hidup bangga, menjadi sombong karena dia mengandalkan apa? Hartanya, mengandalkan kesuksesannya. Pagi ini saya beritahu, jika engkau anak-anak muda, di usia mudamu engkau sukses, engkau menjadi kaya, engkau tidak kekurangan apa-apa, semua tercukupi. Di usiamu orang lain belum punya, engkau sudah punya. Di usiamu orang lain belum bisa berbuat apa-apa, engkau sudah bisa berbuat banyak hal. Saya beritahu, kalau itu kau jadikan andalanmu, mau jadikan kesombongan, maka Tuhan akan menghancurkan itu. Tuhan akan menghancurkan apa yang menjadi apa? Kesombonganmu, apa yang menjadi andalanmu. Pangkal sendi Yakub dipukul Tuhan. Saudara tahu kenapa pangkal sendi? Karena ternyata kaki tubuh ini tidak akan mampu berdiri dengan normal kalau terjadi masalah di mana? Pangkal paha nih, pangkal sendi. Ternyata kekuatannya di sini, saudara. Makanya pada waktu Yakub bergumul dengan Tuhan, Yakub gak bisa dikalahkan. Oleh sebab itu Tuhan
Tuhan akhirnya memukul pangkal pahanya agar kakinya lemah sehingga dapat dikalahkan. Saudara, jika hari-hari ini engkau punya banyak asuransi dan hidupmu mulai nyaman, kamu gak takut sakit, kamu gak khawatir lagi karena engkau punya asuransi, bahkan asuransi lebih dari satu. Jangan pernah asuransi kamu jadikan Tuhanmu, jangan pernah asuransi kamu jadikan andalanmu, sebab Tuhan akan memukul itu sehingga engkau kembali tidak lagi mengandalkan kepada asuransi. Jika uang menjadi andalanmu karena engkau kaya, engkau mulai belajar mengendalikan gereja karena engkau orang kaya, persembahanmu banyak, engkau membanggakan kekayaanmu, andalanmu. Saya beritahu, Tuhan tidak suka itu. Tuhan akan hancurkan andalanmu, hancurkan uangmu, habiskan uangmu, sampai engkau berkata, Tuhan, aku tidak mau mengandalkan uang lagi. Sebab segala sesuatu yang menjadi andalanmu, ya, akan Tuhan hancurkan. Itu sebabnya jangan pernah engkau mengandalkan segala sesuatu yang bisa berubah di dalam hidupmu. Jangan pernah engkau mengandalkan segala sesuatu yang bisa berubah. Yang berubah jangan kamu jadikan andalan. Saudara, kalau boleh bersaksi, saya tahun 2013 saya divonis dokter jantung koroner. Waktu itu sakit rahang saya. Kenapa kok sakit? Saya iseng-iseng, ada yang ngomong, dokter bilang, oh itu mungkin akan ada gigi bungsu tumbuh, Pak. Ternyata betul, setelah di ronsen gigi bungsu saya tumbuh ke bawah. Dan ini nggak pernah terjadi, tapi terjadi pada diri saya. Sekarang iseng-iseng saya ronsen torak karena di RSUD, saya pikir murah ini, sekalian cek, saya cek saudara. Hasilnya saya tahu, tahun 2013 saya divonis jantung koroner. Dan waktu itu dari rumah sakit pulang ke rumah saya nangis. Tuhan, umurku baru 43. Kenapa saya divonis jantung koroner? Saya ngomong sama istri saya, sama anak saya, bapakmu jantung koroner. Itu artinya di usia bapakmu masih muda 40 tahun. Entah 45, entah 50, bapakmu bisa kapan-kapan mati. Dan saya mulai belajar dengan ikhlas. Saya ikhlas Tuhan. 2016 ketakutan muncul lagi. Coba toh aku mau cek apakah benar jantung koroner. Saya cari dokter-dokter yang terbaik. Di mana? Nipo sana saudara, Karawaci saudara. Nah, sampai di Nipo sana saya dicek. Dikatakan, wah bapak ini jantungnya bermasalah. Bapak kalau mau lebih detail lagi, bapak nanti sore ketemu sama saya di ruang periksa. Saudara, saya nggak lanjutkan lagi. 2018 saat saya membuka gereja, saya periksa dengan orang spesialis jantung. Ya, saya di awal bros. Di awal bros, saudara diponis bahwa bapak harus pasang ring. Saya tanya dokternya, Yudhistira, kenapa saya pasang ring? Bapak ini jantungnya bermasalah. Kok tahu dari mana? Udah EKG, udah treadmill, kurang apa lagi? Bapak percaya nggak sama dokter? Saya bilang, kalau nggak percaya saya nggak sampai sini dok. Tetapi di atas dokter ada yang saya percayai, yaitu Tuhan. Ya sudah, nggak usah berubah. Marah dia saudara. Tapi obat tetap tebus, 800.000. Istri saya bilang, diminum nggak? Saya minum nanti. Kan itu saudara. Hari Jumat saya dibel dari mana? Ini dari awal bros dibel. Pak Budi Pancasila, betul. Dari mana awal bros Pak? Ada apa Mbak? Nanti Bapak jam 9 Bapak puasa ya. Besok hari Sabtu pagi Bapak jam 9 operasi pemasangan ring. Itu saya baru motong-motong triplek untuk bikin panggung gereja. Karena tanggal 18 hari Minggu mau buka gereja ibadah perdana. Saya tiba-tiba langsung ingat, bukan dari Tuhan, karena besok hari Minggu mau buka ibadah. Maka saya jawab, Mbak terima kasih, saya nggak jadi operasi. Kenapa Pak? Udah sehat. Bapak berobat kemana kok cepat banget sembuhnya? Berobat ke Tuhan Yesus, langsung ditutup. Saya juga tak tutup saudara. Itu semuanya orang dengar itu. Kenapa Pak? Pasang ring-ring, yang pasang ring siapa? Saya. Oh diem semua saudara. Semuanya kayak pada lemas aja. Udah ayo percaya tenang aja lah. Kayak gitu saudara.
2019 saya periksa lagi ke dokternya SBY, saudara. Dokternya SBY, ke praktek dia. Dia berkata, Bapak kalau nggak ketemu saya, Bapak mati. Wih, saya bilang, Dok kok ngomong mati kok gampang amat? Iya, saya ini dokternya SBY, lihat foto saya. Salaman sama SBY, pelukan sama SBY. Saya bilang, Dok bukannya ajal itu Tuhan yang tentukan? Iya, tetapi kan dokter juga diberikan hikmat untuk mengobati manusia. Ya, saudaraku, saya periksa di situ beberapa kali. Suatu ketika ketemu Bu Haji, saya tanya, Bu Haji, obat di sini? Iya, suami saya, tetangga saya, saudara, wah bangga banget membanggakan dokter ini, saudara. Bu Haji, dokter ini kan kalau ngasih obat nggak pernah ada labelnya obat apa. Kalau suatu ketika dokternya mati, Bu Haji berobat kemana? Dia jawab, saudara, ya kita pasrah, Pak. Pasrah sama siapa, Bu Haji? Sama Allah. Kan yang menjadikan kita semua Allah. Saya langsung tiba-tiba pulang, gitu saudara. Saya pulang, istri saya ketakutan. Marah ya? Enggak. Kenapa? Baru ngomong sama Bu Haji kok langsung pulang. Omongan Bu Haji bener. Kita pasrah sama Allah. Tetapi jangan nunggu dokter itu mati. Kita pasrah dari sekarang, daripada duit kita nanti dibawa dokter itu mati. Saudaraku, 2009, 2020 COVID. Saya kena COVID, dokter itu kena COVID. Saya pulang, dokter itu gak pulang. Innalillahi. Orang bilang, Pak tahu nggak, dokter itu meninggal. Oh iya, iya. Kenapa? COVID baru apa? Wih, saudara ternyata Tuhan gak izinkan saya mati, tapi dokter itu. Saudara, terakhir kemarin saya periksa lagi, saya masih pakai stocking fresh kaki karena kaki saya bengkak. Saya periksa ke dokter Tanjung Kait, dia bilang, Pak, lab macam-macam. Saya sudah bawa ke dia, Pak, Bapak jantungnya bermasalah. Bapak cari waktu yang baik, Bapak periksa ke dokter jantung, usahakan ke Harapan Kita. Oh jauh dok. Iya, nggak apa-apa. Saya pulang sedih karena jantung ternyata bermasalah. Akhirnya teman saya bilang, pengerja, ke dokter saya kok ngomong terbuka, nyakit hati sih, tapi enak didengar. Oh ya udah, dokter nyakit hati kok enak didengar, gimana sih? Saya coba, anterin ke dokter ini. Saudara, dokter yang tadinya duduk, saudara, dokter itu jadi berdiri karena lihat ronsen saya. Dia berkata, Pak, kalau kaki bengkak itu Pak, biasanya kalau nggak ginjal, hati. Kalau nggak hati Pak, itu ya jantung. Mana labnya ada nggak? Kasih. Hati nggak apa-apa, bagus. Ginjal, ya udah bagus lah, ini umur segini bagus. Ini jantung gimana? Dilihat begitu, lihat jantung saya berdiri dia sudah. Pak, Bapak nggak boleh main-main. Jantung Bapak bengkak. Suatu waktu Bapak bisa mati. Suatu wabah ngomongnya, saya dok, ngomongnya bisa nggak nakut-nakutin dikit? Nggak bisa, saya 18 tahun jadi dokter baru kaget, wah macam-macam saudara. Lalu saya berkata, ya udah dok, terima kasih dok. Saya pulang, disambut teman saya yang bekerja, tanya gimana Mas? Dokter kan juga dari Tuhan Pak, karena dia mempelajari anatomi tubuh. Istri saya juga bilang, udah Pak periksa. Anak saya juga bilang, Pak, Papa kan punya asuransi, periksa aja Pak ke dokter. Saudaraku, tiba-tiba Tuhan ingatkan sama saya, kamu kemarin baru khotbah Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 itu bunyi gini saudara, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan apa? Mengandalkan pengertianmu sendiri. Kalau pengertianku, aku punya asuransi, apa yang saya lakukan? Periksa, betul nggak? Kalau pengertianku, sakitku bahaya, periksa. Tetapi kalau aku percaya Tuhan, tentu berbeda ceritanya. Maka saya ngomong sama istri saya, sama anak saya, Nak, Ma, aku putuskan, aku percaya Tuhan. Aku tidak akan mengandalkan pengertianku sendiri. Aku punya asuransi, tapi saya tidak mau pakai. Aku mau percaya dengan Tuhan. Kalimatnya apa? Percaya dengan Tuhan apa? Segenap hati, jangan setengah hati. Saya berdoa, Tuhan, aku mau belajar percaya Tuhan dengan segenap hati, bukan setengah hati. Kalau engkau mampu membuka laut menjadi jalan, engkau mampu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, engkau mampu membangkitkan orang mati, apa yang saya ragukan kepadamu Tuhan? Engkau pun bisa menjadikan jantungku apa? Normal. Engkau bisa membuat jantung baru bagi saya Tuhan. Apa yang saya ragukan kepada Tuhan?
Dia yang sudah pernah bisa membuka samudra, dia yang bisa menghidupkan orang mati, dia bisa memberi makan 5 roti untuk 5.000 orang, dia memelihara orang Israel di padang gurun. Apa yang kamu ragukan? Apa yang kamu takutkan kepada yang namanya Tuhan? Tidak ada yang perlu kamu ragukan, saudara. Itu sebabnya di masa-masa sukar ini, jangan kau mengandalkan kekayaanmu, jangan kau mengandalkan kekuatanmu, jangan kau mengandalkan hartamu, jangan kau mengandalkan kepandaianmu, karena Tuhan akan hancurkan itu. Andalkan Tuhan, sebab kata Yeremia 17 di sana dikatakan apa, saudara? Iya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu sebabnya pada hari ini mari di tengah-tengah pergumulanmu, kamu kembali kepada Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari ambil komitmen bahwa engkau dalam situasi sesukar apapun, dalam pergumulanmu yang tidak mungkin sekalipun, engkau harus belajar untuk apa, saudara? Mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan jadi andalanmu, saudara, Tuhan akan memelihara hidupmu, menyertai engkau. 1 Raja-Raja 17 itu penyertaan Tuhan itu, saudara, berkelanjutan dan tidak pernah terduga. Saya beritahu, jika Tuhan kamu jadikan andalanmu, maka penyertaan Tuhan itu yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, berkelanjutan. Yang ketiga, tidak pernah dapat kau duga. Tepat waktu itu artinya apa, Pak? Ya waktu Tuhan nolong itu waktunya Tuhan, bukan waktumu. Dan dia tidak pernah terlambat. Di masa kritis tepat dia akan nolong kamu. Yang kedua, berkelanjutan. 1 Raja 17 ini ceritakan tentang Elia. Elia itu, saudaraku, disuruh Tuhan sembunyi di mana? Sungai Kerit. Dan dia dikasih minum dari sungai itu. Setelah sungai itu kering, Tuhan memelihara Elia. Itu melalui apa? Burung gagak. Masuk akal nggak? Nggak tahu juga. Tapi Tuhan lakukan. Lalu setelah sungainya kering, Elia tanya, Tuhan, sungai kering, aku mau minum dari mana lagi? Tuhan ngomong, pergilah ke Sarpat. Di sana engkau akan ketemu dengan janda yang akan memberi makan kamu. Pertanyaannya, kalau janda memberi makan, Mas Didi itu janda kaya atau janda kere? Janda kaya lah. Janda bisa memberi makan Elia, menjamu. Itu berarti janda kaya. Janda yang warisannya banyak. Tetapi itu pikiran Elia, pikiran saya, kan gitu. Tapi pada waktu sampai di Sarpat, ternyata Elia ketemu dengan janda apa? Janda miskin. Janda miskin. Kira-kira kalau saudara putus asa atau putus semangat? Putus asa lah, aku nggak mungkin bisa ngasih makan janda kere. Dan dia ngomong, tinggal 1 genggam tepung, habis aku makan aja, aku mati. Apa coba yang diharapkan dari seorang janda yang kere begini, saudara? Kalau janda kaya, dia pernah ketemu buah janda kaya, ngasih makan, percaya. Tetapi pada waktu ketemu janda kere, ya itulah yang disebut pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah terduga. Tuhan memelihara kamu dan saya itu tidak dapat kamu duga. Maka jangan pernah duga-duga. Pasti salah. Salah juga. Gitu. Wah, gua ditolong sama ini nih, Mas Didi, kan Mas Didi duitnya banyak nih. Ternyata enggak, kecewa ketemunya. Ya toh? Diduga, wah, kemarin saya pulang ke Jawa. Pak Elo misalnya, Pak Budi nanti pulang pasti akan ngasih saya oleh-oleh. Ternyata dari Jawa enggak. Malah mobil saya rusak semuanya. Ya kan bisa kecewa. Maka jangan pernah menduga-duga. Kalau kamu sudah percaya sama Tuhan, apa katanya? Percayalah dengan segenap hati. Sudah, nggak usah kamu juga mau gimana cara nolongnya. Elia ketemunya janda apa? Kere, bukan miskin, kere. Habis makan mati, udah nggak ada harapan lagi.
Tapi justru dari situ Elia mendapatkan apa? Pemeliharaan Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai selesai, saudara. Dan tidak pernah dapat kamu duga. Elia diberi makan sama janda-janda. Saya memulai karir saya itu seorang guru di 1997 di SMK Kanaan namanya. SMA Kanaan, ya, belum buka SMK waktu itu. Saya ngajar pertama kali 97 di SMA Kanaan. 2007 terjadi perebutan yayasan antara Cina Jakarta sama Cina Tangerang, istilahnya Cina Benteng. Saya guru pada milih-milih, ada milih Cina Jakarta, milih Cina Benteng. Saya berkata, gua milih Cina Benteng aja, yang deket. Lalu tak pilih, ternyata ketuanya mati sudah di Singapura berubah. Wah, pilihan gua salah. Cina yang Jakarta seneng, mati lo, mati, waduh, udah mulai begitu lah. Wah, ini nanti nasib jelek nih. Saudara, betul. Begitu sudah selesai menang Cina Jakarta, Cina Benteng dipecat-pecat satu-satu, saudara. Budi Pancasila memang nggak dipecat, tetapi dari guru SMA memegang jabatan waktu itu 2, wakil kepala sekolah kurikulum di SMA dan kesiswaan di SMK. Tiba-tiba dipindah ke SMK, hanya kurikulum wakil kesiswaan saja. Tahun berikutnya saya diturunkan jadi guru SMP. Tahun berikutnya saya diancam jadi guru SD. Udah buset. Bayangin gua ngajar guru SD, nangis saya, saudara. Karena ngajar SMP aja saya nggak kuat. Baru jelasin, anak-anak udah maju ke depan narik baju saya. Pak, ini apa? Ntar nulis dulu. Pak, ini apa? Pada bawa buku ke depan. Saya marah. Kamu bisa nggak tertib? Duduk dulu. Mundur semua. Ngetok kepala semuanya. Saya diomongin guru-guru, itu anak-anak nangis. Dibentak-bentak Pak Budi, loh saya nggak bentak. Cuma suruh duduk aja, nangis semuanya. Saya bilang putus asa, Tuhan, saya nggak bisa ngajar anak SMP. Tahun depan SD jadinya apa? Anak SD di tangan saya, Tuhan. Saya nangis di gor, nangis terus. 2007 sudah tahun ajaran baru. Saya putuskan pindah di Bonavita. Dan di Bonavita saya mendapat posisi yang sangat bagus. Dengan gaji 2 kali lipat gaji yang pernah saya terima di Kanaan. Dan saya nggak pernah bermimpi itu. Waktu saya ditanya, Bapak pengen gaji berapa? Iseng-iseng aja, saudara. Siapa tahu lolos. Saya berkata, sekian Bu, itu 2 kali lipat gaji di Kanaan. Bosnya bilang, ya udah Pak, nggak apa-apa. Segitu, tapi Bapak mulai kerja ya. Siap Bu. Lama saya nggak kerja di telepon. Pak, jadi nggak kesini? Jadi Bu, kenapa nggak kesini? Kurang ya? Enggak Bu. Ya udah kita tambah lagi, loh, ditambah lagi, saudara. Saya sampai berdek ngewel, saudara, dengar gaji saya. Tuhan, gaji segini aja saya bisa hidup, apalagi gaji segini, mau tak buat apa Tuhan? Sampai gitu saya. Suatu ketika sampai